Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya Pak Azul berbahagia, sehat selalu dan baik-baik saja. Hari ini Jumat 3 September 2021 kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk sosial, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain: 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. 5. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 6. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 7. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara: apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. 1. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? 2. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapatkan sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Tugas: kerjakan LKS Bahasa Indonesia halaman 59-60 Romawi 1, difoto dan dikirim di Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan. Setelah menonton, tinggalkan absen di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom dengan format nomor absen dan nama lengkap peserta didik.
Catatlah materi yang penting di buku tulis. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita ketemu di subtema 3 di tema 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.